Ya saya pikir sudah nggak ada persiapan lagi ya. Kita sekarang persiapannya itu tawakal, berdoa sama Allah kan. Mudah-mudahan besok diberikan hasil keputusan yang memuaskan ya. Karena dalam proses hukum ini juga kita mengetahui bahwa fakta-fakta hukum di persidangan itu semua mengarah pada adanya proses kesepakatan bisnis ya. Adapun itu percakapan-percakapan yang disampaikan oleh Ismail itu adalah sebuah statement untuk meyakinkan supaya bisnis ini goal. Percakapan atau kalimat itu dilakukan dalam rangka untuk meyakinkan lawan bisnisnya gitu. Tidak ada nada ancaman atau pemaksaan yang tertuang di dalam percakapan itu. Di media sosial, di persidangan kami mengajukan bukti adanya terkait rekaman percakapan gitu kan. Di situ jelas pelapor dalam hal ini Reza Gledis meminta tolong kepada Ismail untuk dipertemukan sama Nikita. Jadi konteksnya begitu. Nah pertemuan itu ada maksudnya gitu kan. Makanya pada saat itu ditanya, mau ngapain gitu, mau silaturahmi. Iya, orang mau silaturahmi ngapain gitu. Tiba-tiba datang, tidak pernah komunikasi, tidak pernah WA, tiba-tiba mau menyampaikan niat untuk bersilaturahmi. Tentu ada maksud dari silaturahmi itu. Tidak mungkin orang datang bersilaturahmi dengan tanpa ada tujuan gitu. Pasti dalam tujuan itu dibungkus dengan kalimat silaturahmi gitu. Nah itu sudah disampaikan juga dalam persidangan gitu kan, bahwa Mail Oki pernah memberitahukan bahwa Nikita ada yang mau bertemu gitu dalam rangka silaturahmi. Ternyata silaturahmi yang dibungkus tadi itu adalah untuk melakukan sebuah kesepakatan bisnis. Nah itulah yang sudah terbukti dalam proses persidangan ya. Bahkan Mail sendiri mengakui, dan siapa Reza Gledis dalam hal ini pelapor persidangan juga mengakui, iya dia sepakat memberikan uang itu gitu. Tegas loh dia bilang di persidangan, iya saya sepakat gitu memberikan uang itu. Nah ini kan berarti tidak ada pemaksaan, tidak ada pengancaman dan lain sebagainya. Apalagi ini dikait-kaitkan dengan kejahatan tindak pidana pencucian uang, itu sangat jauh sebenarnya dari proses bisnis ini kemudian beralih menjadi sebuah tindak pidana pencucian uang gitu. Kak Niki juga membuat surat terbuka ya Bang di sosial medianya perihal merasa diperlakukan tidak adil dan segala macam Bang. Ini melihat keluh kesahnya Niki gimana Bang melihatnya selama persidangan ini sampai udah mau putusan? Iya kan, soal keluh kesah itu kan yang mengalami Niki, ya kan. Dalam keluh kesah itu kemudian dia sampaikan. Karena itu kan lihat aja setiap persidangan ini, mulai dari persidangan dari awal sampai akhir kita berdebat terus gitu kan, baik Nikita dengan jaksanya berdebat, kami pun penasihat hukumnya juga berdebat gitu kan. Cuman maksud saya perdebatan itu jangan dianggap sebagai sebuah permusuhan gitu. Harus dianggap perdebatan itu adalah perdebatan intelektual ya. Secara hukum kita sama-sama mencari kebenaran dan keadilan dalam persidangan ini gitu kan. Tapi kalau kemudian itu misalnya diartikan sebagai sebuah perdebatan, itu diartikan sebagai sebuah perlawanan pribadi, nah itu keliru menurut saya gitu kan. Nah makanya nih kita ya dalam tadi pertanyaannya itu menyampaikan bahwa dia merasa diperlakukan dengan tidak adil, tidak fair dalam persidangan ini gitu kan. Banyak hal-hal yang kemudian dia menganggap bahwa itu tidak substansi hukumnya tidak masuk gitu. Nah misalnya soal dia lagi persidangan belum mulai terus dia joget-joget segala macam, tapi dikatakan seolah-olah itu tidak sopan dan lain sebagainya. Padahal itu kan belum ada hakim, belum ada siapa-siapa di ruang persidangan. Cuman karena dia sudah di situ dulu dan lain sebagainya ya joget lah apalah segala macam, itu kan biasa gitu. Kan namanya juga artis. Kalau bukan artis yang joget-joget baru itu
apa namanya agak aneh kalau kami pengacara yang joget-joget, itu yang aneh gitu. Tapi kalau dia yang joget-joget nggak apa-apa, wajar gitu, nggak ada masalah kalau itu. Apalagi itu tidak persidangan belum dimulai gitu loh. Untuk besok seberapa yakin nih Bang? Mungkin pasti kan ingin bebas ya Bang. Tapi kalau bicara kemungkinan terburuk Bang seperti apa? Jadi gini, memang besok itu ya di tanggal 28 Oktober 2025 besok itu adalah hari yang menentukan nasib atau Nikita akan seperti apa dijatuhkan oleh hakim. Tapi prinsipnya begini, kami sebagai tim penasihat hukum ya, apapun hasil keputusannya itu dalam konteks hukum kita tetap menghargai ya. Keputusan itu yang didasarkan pada fakta, didasarkan pada bukti, didasarkan pada kebenaran, didasarkan pada keadilan. Itulah yang kita harapkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, gitu kan? Nah, pertanyaan tadi bagaimana dengan keyakinan kami? Keyakinan kami sebagai penasihat hukum ya, sampai hari ini belum berpindah gitu kan. Sampai hari ini kami masih mempunyai keyakinan bahwa Nikita akan bebas. Keyakinan kami itu tentu didasarkan pada fakta-fakta yang sudah ada di persidangan gitu kan, bukti yang sudah disajikan dalam proses hukum ini gitu. Tidak kemudian keyakinan kami itu muncul tanpa dasar yang jelas gitu. Kami meyakini gitu bahwa dalam proses hukum Nikita ini ya, itu tidak ada bentuk tindak pidana yang dituduhkan kepada dia gitu, tidak terbukti. Salah satu misalnya kita bicara soal dakwaan ya, padahal dakwaan itu jelas loh ya, disebutkan bahwa pada saat di dalam dakwaan itu Nikita melakukan ancaman dengan menggunakan mulutnya, speak up di media gitu kan. Nah, speak up di media ini berarti sesuatu yang belum terbongkar atau sesuatu yang belum diketahui oleh umum gitu. Nah, esensi dari pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE ini adalah ancaman membuka rahasia gitu. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana bentuk ancaman itu disampaikan oleh Nikita kepada pelapor dalam hal ini Reza Gledys gitu. Sementara dia sendiri tidak pernah berkomunikasi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu disebutkan sebagai sebuah ancaman ya terhadap produk ya, di dalam dakwaan itu berbicara akan mengancam speak up terkait dengan produk Glavitsa atau skincare gitu. Nah, sementara di persidangan Reza Gledys, suaminya sama dua orang saksi itu bilang ini tidak ada persoalan dengan skincare, tidak ada persoalan dengan produk-produk itu. Yang menjadi persoalan adalah itu adalah permasalahan pribadi. Berarti konstruksi hukumnya sudah salah. Kalau bicara masalah pribadi itu adalah berbicara soal pencemaran nama baik gitu. Pasalnya beda gitu loh. Berarti apa? Berarti dengan adanya fakta Reza Gledys suaminya dan dua orang saksi itu mengakui bahwa ini tidak terjadi persoalan dengan suatu produk, maka konstruksi hukum surat dakwaan itu menjadi gugur gitu, ambruk dengan sendirinya karena tidak lagi berbicara masalah produk. Sekarang kita ikut lagi, kalau dibilang berbicara masalah menjelek-jelekan fisik ya, dalam tanda kutip yang sudah terungkap di persidangan dibilang abu-abu dan lain sebagainya, kalimat itu ada di bulan Februari 2025. Lah kalau kita pakai hukum yang ini lagi, berarti proses penyelidikan, pra penuntutan dan lain sebagainya sebelum sampai ke persidangan, ini tidak dihadapkan dengan bukti-bukti yang valid gitu. Nah, sehingga ya kami beranggapan bahwa dakwaan ini tidak terbukti, tuduhan ini tidak terbukti gitu. Apalagi sampai harus bergeser jauh ke pidana pencucian uang, jauh sekali gitu. Itu sih. Bang,
ada opsi-opsi yang sudah dipersiapkan dengan apapun mungkin besok keputusan dari hakim? Sementara kita berpikir belum sampai ke sana ya, karena nanti sikap kami itu besok tergantung dari putusan hakim ya. Apa putusan hakim nanti akan menentukan sikap kami, karena kami juga sudah mempersiapkan sebenarnya kan. Cuman kalau kita mempersiapkan A nanti bisa terjadi B gitu kan. Nah, kita persiapkan untuk sementara ini adalah menghadapi putusan besok dulu. Persiapan kita sampai hari ini ya masih dalam usaha ikhtiar berdoa, karena sudah tidak ada lagi, ini sudah mentok. Kita tinggal menunggu hasil keputusan dari majelis hakim sendiri. Apapun keputusan besok, kita sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum ya harus menghargai itu gitu. Tapi kan kita juga diberi hak oleh negara untuk menggunakan hak hukum terhadap apa hasil dari keputusan itu. Bang, kalau Niki kan kalau di persidangan cukup vokal ya Bang untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau Mail kan kayaknya lebih tenang, lebih diam, kayak ada ikutin aja apa kata kuasa hukum. Gimana kalau Mail, mungkin ada cerita-cerita sharing-sharing dari Mail selama? Kan gini, kalau Mail itu kan sama dakwaannya sama, tuduhannya sama ya. Mail itu tidak pernah melakukan perbuatan apapun di media sosial. Satu itu ya, dia tidak pernah menyampaikan sesuatu terkait dengan entah produknya Reza Gladys gitu kan, entah skincare dan lain sebagainya. Tidak pernah juga memberikan statement terhadap diri pribadi dari pelapor Reza Gladys dalam hal ini. Nah, makanya kita bingung juga kok dikenakan pasal 27B gitu loh. Padahal faktanya sampai hari ini dia itu tidak melakukan apa-apa di media sosialnya gitu. Lalu tiba-tiba disimpulkan dia menggunakan sosial media untuk sama loh, dakwaannya sama, mau speak up juga gitu loh. Jadi kita bingung juga ini ya. Sebenarnya tuduhannya serampangan ya menurut saya ya. Karena di perbuatan satu orang diakumulasikan oleh dua orang, padahal dalam konteks peristiwa pidana itu harus dipisahkan apa perbuatannya. Sekarang pertanyaannya, Mail melakukan apa, berbuat apa, merugikan siapa? Tapi di dalam dakwaan sama. Ini kita dibilang akan speak up soal produk Glavica atau produk skincare itu. Mail pun dianggap begitu, dituduhkan seperti itu. Jadi pertanyaannya, ini Mail dan kita ini apakah orang yang sama, melakukan perbuatan yang sama, atau orang yang berbeda? Jadi karena dituduhkan dengan hal yang sama, maka kita simpulkan dakwaan jaksa salah juga gitu. Tiba-tiba menyimpulkan bahwa Mail melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang ITE dalam pasal 27B itu. Padahal dia sama sekali tidak melakukan apa-apa dalam media sosialnya gitu. Bang, sedikit perihal sidang minggu lalu ada momen yang viral perihal Nikita menyalahi JPU tapi ditolak Bang. Ini salaman ke JPU tapi ditolak. Gimana Bang? Iya, jadi kan begini. Saya juga nggak tahu ya apa maksud dari tidak diterimanya itu. Tapi begini, Nikita itu bagus loh. Dia berjiwa besar gitu kan. Dia menganggap bahwa semua perdebatan kita yang sudah terjadi di dalam proses persidangan ini itu dianggap selesai ya. Semua sudah selesai. Nikita juga sebagai orang yang profesional gitu kan, menyalami jaksa gitu. Artinya apa? Dia mau mengatakan bahwa kita sudah selesai berdebat, kita sudah selesai bersidang, mari kita berdamai gitu. Itu tadi yang saya bilang, jangan perdebatan itu dibawa ke hati. Ini perdebatan forum intelek gitu. Di situ orang-orang yang punya intelektual tinggi, jaksa, kami sebagai penasihat hukum, hakim juga yang sebagai juri pengadil dalam perkara ini gitu. Nah, kalau seperti itu kan berarti terlihat bahwa seperti ada dendam gitu kan, seperti ada sebuah ketidaksenangan gitu. Padahal
perdebatan yang selama ini mulai dari awal persidangan sampai akhir ini harusnya dimaknai sebagai sebuah bentuk upaya mencari kebenaran dan keadilan bersama-sama. Jaksa dalam hal ini